Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 16 Tusafa, kembali bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Anies Baswedan salurkan bantuan 11 miliar rupiah untuk rumah ibadah semua agama. Perhatian kepada umat beragama dalam memperoleh hak beribadah ditunjukkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dengan penyaluran bantuan dana rumah ibadah seluruh agama di DKI Jakarta. Kepala Bagian Mental Spiritual Biro Dikmental DKI Jakarta, Aceng Zaini, mengatakan tahun 2022 Pemprov DKI memberikan bantuan kepada 65 rumah ibadah dari berbagai agama. Untuk rumah ibadah di tahun ini 2022 ada 65 baik itu gereja, masjid, kemudian wihara, musola dan lain sebagainya. Begitu kata Aceng pada hari Selasa 22 Maret. Total bantuan dana yang disalurkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk rumah ibadah pada tahun ini mencapai 11 miliar rupiah. Untuk hibahnya sebesar 11 miliar rupiah digunakan untuk renovasi pembangunan rumah ibadah. Ia juga berujar bantuan kepada rumah ibadah di setiap tahunnya mengalami kenaikan di Jakarta. Hal ini termasuk peningkatan dari sisi jumlah rumah ibadah yang dibantu oleh Pemprov DKI Jakarta, pimpinan Anies Baswedan. Dari tahun 2019 hingga 2022 ini ada peningkatan. Sedangkan untuk program bantuan operasional tempat ibadah atau BOTI disalurkan kepada ribuan masjid, gereja, dan tempat ibadah lain di tahun 2022. Untuk BOTI sendiri nilainya 2 juta rupiah untuk masjid, 12 bulan ada 3.300 masjid, sedangkan untuk gereja ada 1.379, guru sekolah minggu dan kosternya juga dibantu. Koster itu seperti marbot di masjid. Begitu papar Aceng. Perhatian Anies terhadap rumah ibadah di Jakarta sebelumnya turut diapresiasi dari kalangan pendeta, Ketua Umum Gereja Pantekosta di Indonesia, GPDI, Pendeta Johnny Well mengatakan bantuan Pemprov DKI selama ini disalurkan secara merata. Di zaman Pak Anies, kami pendeta-pendeta di Jakarta dari semua gereja mendapatkan bantuan operasional tempat ibadah. Ini sangat membantu para gereja, kata Pendeta Johnny Well kepada wartawan. Ternyata Anies telah menyalurkan bantuan sampai dengan 149 miliar rupiah untuk rumah ibadah seluruh agama selama menjabat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkomitmen menciptakan keadilan serta kesetaraan umat beragama dalam memperoleh hak untuk beribadah tenang dan juga nyaman. Komitmen itu ditunjukkan Anies secara nyata dengan menyalurkan bantuan dana untuk rumah ibadah seluruh agama dengan nilai 149 miliar rupiah di DKI Jakarta selama menjabat. Kepala Bagian Mental Spiritual Biro Dikmental DKI Jakarta, Aceng Zaini mengungkapkan terdapat 65 rumah ibadah dari berbagai umat beragama yang dibantu oleh Pemprov DKI pada 2022 ini. Untuk rumah ibadah di tahun 2022 ini ada 65, baik gereja, masjid, wihara, musola, dan lain sebagainya, ujar Aceng Zaini. Aceng juga memastikan jika bantuan dana untuk rumah ibadah seluruh umat beragama di Jakarta terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini kata Aceng termasuk peningkatan dari sisi jumlah rumah ibadah yang dibantu oleh Pemprov DKI Jakarta. Kemudian, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI), Pandera Jason juga turut memuji kepemimpinan Anies Baswedan di DKI Jakarta. Ia juga menepis anggapan miring bahwa untuk Anies Baswedan selama ini. Terima kasih kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Anies. Saudara boleh lihat berita yang didengar, saudara itu keliru, beliau sangat nasionalis dan keluarga yang nasional, paparnya. Ia juga mengaku bermimpi agar program BOTI di era kepemimpinan Anies Baswedan di DKI Jakarta dapat bisa diterapkan secara nasional. Saya bermimpi bagaimana program BOTI ini bisa jadi nasional karena terbukti baru Pak Gubernur yang dengan berani mengambil keputusan ini, paparnya. Total investasi di DKI Jakarta melesat sampai dengan 103 triliun rupiah. Pemprov DKI Jakarta diganjar penghargaan. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM RI mencatat realisasi investasi di DKI Jakarta mencapai 103 triliun rupiah pada periode Januari sampai dengan Desember 2021 yang lalu. Rinciannya, penanaman modal asing atau PMA sebesar 3,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 48,6 triliun rupiah dan penanaman modal dalam negeri atau PDMN sebesar 54,7 triliun rupiah. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta, Beni
Agus Chandra mengatakan, realisasi investasi DKI Jakarta pada tahun 2021 meningkat 8,8% dari tahun 2020. Saat itu realisasi investasi di DKI Jakarta mencapai 95 triliun rupiah. Alhamdulillah terjadi peningkatan realisasi investasi DKI Jakarta pada tahun 2021 sebesar 8,8% dari tahun 2020. Capaian itu juga telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 94 triliun rupiah atau 109,9% dari target yang ditetapkan. Kata Beni berdasarkan keterangannya pada hari Jumat 18 Februari. Beni pun juga mengatakan BKPM mencatat sepanjang tahun 2021 terdapat 34.739 proyek investasi di DKI Jakarta. Jumlah proyek itu merupakan yang terbanyak di Indonesia, kemudian di Jawa Timur sebanyak 16.075 proyek, Jawa Barat sebanyak 13.847 proyek, dan di Jawa Tengah sebanyak 9.723 proyek. Sementara itu pada triwulan 4 tahun 2021 pada periode Oktober dan juga Desember, realisasi investasi di Jakarta mencapai 30,8 triliun rupiah. Adapun capaian tersebut merupakan yang tertinggi di Indonesia berdasarkan lokasi penanaman modal. Dalam upaya menarik investor, Beni mengungkap DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta telah memberikan asistensi atau pendampingan pengurusan perizinan dan non-perizinan terkait dengan investasi, memfasilitasi pertemuan antara calon investor dengan pemilik proyek. Caranya dengan menghadirkan kegiatan Jakarta Investment Forum, sekaligus menyediakan inovasi layanan untuk memudahkan investor dalam menanamkan modalnya di DKI Jakarta. Kemudahan dalam berinvestasi menjadi perhatian besar kami dalam upaya peningkatan realisasi investasi. Kami telah melakukan sejumlah terobosan seperti memberikan layanan, asistensi perizinan dan non-perizinan, memfasilitasi permasalahan yang dihadapi investor, menyelenggarakan forum bisnis internasional melalui JIF pada November 2021 yang lalu. Begitu jelasnya. Kami juga berpartisipasi aktif dalam forum bisnis internasional lainnya, di antaranya adalah Insight Investment Webinar Series berkolaborasi dengan IIPC dari Singapura dan juga Indonesia Japan Virtual Business Forum, kemudian secara aktif menawarkan proyek-proyek potensial kepada para investor. Atas kerja kerasnya, BKPM memberikan penghargaan kepada DPM PTSP DKI Jakarta. Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, kepada Kepala DPM PTSP DKI Jakarta, Beni Agus Chandra, di kantor BKPM Jakarta Selatan.